Selamat pagi dan selamat datang kembali di ruang Mari Belajar. Pagi ini kita akan membahas suatu materi di dalam bahasa Inggris. Banyak orang bertanya, apa sih bedanya do sama does? Kapan sih itu digunakan? That's why pagi hari ini kita akan membahas materi dengan judul multifunction words. Function words. Multi yang berarti aneka atau banyak, function artinya fungsi, dan words artinya kata-kata. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa multifunction words adalah kata-kata yang memiliki fungsi ganda. Kata-kata yang memiliki fungsi ganda dalam hal ini adalah kata-kata di dalam bahasa Inggris. Ada banyak kata-kata di dalam bahasa Inggris yang memiliki multifunction words, tapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas yaitu do atau does. Sebelum kita bahas mengenai multifunction words-nya, saya review kembali materi kita sebelumnya, yaitu materi personal pronoun. Do dipakai oleh personal pronoun I, you, we, dan they, sedangkan does dipakai oleh personal pronoun she, he, dan it. Ya, itu sekilas review. Jadi dikatakan multifunction words ketika kata-kata di dalam bahasa Inggris memiliki fungsi yang banyak atau beraneka. Di sini do dan does yang pertama bisa berfungsi sebagai kata kerja atau verbs. Kita ingat kembali bahwasanya verbs adalah kata yang menunjukkan suatu tindakan, kejadian, keadaan, ataupun sikap. Kemarin kita sudah mempelajari ya materi verbs di pertemuan kedua. Kalau kurang paham mengenai materi tersebut bisa dibuka kembali. Saya sudah sediakan linknya di description box. Kita lanjut. Ketika do dan does berfungsi sebagai verbs, maka artinya adalah melakukan atau mengerjakan. Ya. Contohnya, she does her homework. Dia mengerjakan pekerjaan rumahnya atau PR-nya. Jadi does di situ berfungsi sebagai verbs yang artinya mengerjakan. Atau yang kedua, they do their job. Mereka melakukan pekerjaan. They do their job well. Mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik, gitu ya. Do di situ sebagai verbs yang artinya melakukan, gitu ya. Jadi di sini kita sudah tahu bahwasanya do dan does bisa berfungsi sebagai kata kerja atau verbs. Itu fungsi dia yang pertama. Kita lihat nextnya. Nah, do dan does bisa juga berfungsi sebagai auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Kita lihat. Auxiliary verbs atau kata kerja bantu adalah kata kerja yang digunakan untuk membantu kata kerja lain. Artinya auxiliary verb digunakan bersamaan dengan kata kerja lain di dalam suatu kalimat. Lanjut ya. Kata kerja yang digunakan untuk membantu kata kerja lain dalam bentuk struktur kalimat yang lengkap dan memiliki fungsi tata bahasa. Oke, ketika do dan does berfungsi sebagai auxiliary verb, maka artinya seolah-olah, garis bawah ya, seolah-olah artinya tidak, atau bisa juga do dan does artinya apakah ketika dia di dalam kalimat tanya, gitu ya. Contohnya, he doesn't go to school, atau he does not go to school. Dia tidak pergi ke sekolah. Doesn't di situ artinya tidak. Sehingga doesn't di situ berarti seolah-olah tidak. Padahal sebenarnya tidak itu berasal dari kata not, tapi not tidak dapat berdiri sendiri dalam struktur kalimat ini, sehingga dibantu oleh auxiliary verbs yaitu does. Sehingga he doesn't go to school. Doesn't yang berarti tidak. Oke, kita lihat yang kedua. Do you eat vegetables? Apakah Anda makan sayur? Do di situ artinya apakah atau sebagai kalimat tanya, itu ya.
Jadi yang pertama tadi dia bisa berfungsi sebagai kata kerja, yang kedua bisa juga berfungsi sebagai auxiliary verbs. Okay, next. Ada kalanya verbs and auxiliary verbs dalam satu kalimat. Jadi do itu dalam satu kalimat bisa berfungsi sebagai verbs dan bisa berfungsi sebagai auxiliary verbs. Kita lihat. She doesn't do her homework. Doesn't di situ sebagai auxiliary verb dan do di situ sebagai verb. Loh, yang menjadi pertanyaan, kenapa kata kerjanya do sedangkan personal pronounnya adalah she? Padahal tadi disebutkan bahwa she menggunakan kata kerja does. Oke, di situ sudah ada auxiliary verb does, sehingga kata kerjanya kembali ke infinitif atau kata kerja dasar gitu ya. Makanya di situ menjadi do. Oke, kita lihat. She doesn't do her homework. Dia tidak mengerjakan PR-nya. Doesn't berarti tidak, do berarti mengerjakan. Jadi di dalam kalimat ini ada fungsinya si do atau si does itu sebagai verbs dan ada juga sebagai auxiliary verbs gitu ya. Yang kedua, do they do their job well? Nah, di sini lebih terlihat lagi ya multifunction wordnya. Do they do their job well? Apakah mereka mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik? Sama-sama do tetapi artinya berbeda. Do yang pertama artinya apakah, sedangkan do yang kedua artinya mengerjakan. Makanya disebutkan do dan does itu multifunction words, kata-kata yang memiliki fungsi ganda gitu ya. Kira-kira sudah paham belum ya? Jadi intinya di dalam materi kita hari ini, multifunction words adalah kata-kata yang memiliki fungsi ganda. Yang kita bahas itu do dan does. Jadi do dan does ada kalanya dia berfungsi sebagai kata kerja, ada kalanya dia berfungsi sebagai kata kerja bantu gitu ya. Dan do dipakai oleh personal pronoun I, you, we, dan they, sedangkan does dipakai oleh personal pronoun she, he, dan it. Itu saja. Oke, thank you for watching this video. Dan ketika ada materi yang kurang dipahami silahkan dipertanyakan di kolom komentar, ataupun merequest materi yang akan kita bahas di next meeting, silahkan saja dicantumkan di kolom komentar ya. Dan semangat terus buat adik-adik yang lagi belajar di rumah. Stay at home and stay safe. God bless.